Untuk di Kalbar ada beberapa kawasan ya. Ya, beberapa tahun ini seperti di Sanggau, Singkawang, Sekadau juga ada, Kuburaya juga ada ya. Oh, Kuburaya juga ada. Ada, Kuburaya kan luas ya. Ya, Kuburaya kita kemarin tahun lalu itu kita lebih kepada ekonomi kreatif ya. Nah, ada lagi kan urban design juga bisa ke sana gitu. Oh gitu. Iya. Banget ya, luas banget Terus ya. kalau ke Sekadau kita pernah untuk kawasan ekotourism atau bagaimana menjadi kawasan pariwisata yang lebih baik. Sanggau juga kita punya bikin master plan sebuah kawasan hutan wisata. Nah, itu. Jadi tidak hanya sebatas kota, hutan saya juga bisa masuk kan. Kawasan Purbakala juga masuk, sejarah juga masuk. Jadi kita status kawasan apa? Nah, kita kembali tadi ke masa lalunya gitu. Karena masa lalunya mengajarkan kenapa harus menyimpang dari masa lalu gitu. Kenapa harus menyimpang dari masa lalu? Kenapa harus menyimpang dari masa lalu? Cyberdaya Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Waalaikumsalam siang, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Ayu dan Kak Fitri di acara Posting Positive Thinking. Wih, gila. Hari ini tanggal 23 Maret 2021 kita menghadirkan Bang Rizal. Samsu Rizal atau Ya. yang biasa dipanggil Bang Rizal. Ya, Rijal aja. Oh, Iya. Rizal Abang aja. ganteng yang sudah Wih, siap-siap di terima tengah-tengah kasih. kita. Aku merasa paling ganteng. Ya, Ada ya. cewek dua. Gak mungkin dong laki-laki dibilang cantik ya kan? Bang Rizal ini kalau untuk dijelaskan ya lebih bagus kita tanya langsung ke Abang ya. Profesinya apa yang dilakukan sehingga bisa kita undang ke acara ini. Wih, Terima kasih Bang Rizal Terima kalau kasih. sudah mau hadir di acara kita di Cyberdaya Talk. Oke, Bang Rizal ini adalah Panjang banget. panjang banget ya. Panjang banget ya. Ini perasaan. Bagaimana kalau abang aja yang menjelaskan? Abang aja jelasin profesinya Ya. Abang ya. Gimana? Boleh. Tukang arsitek juga tukang riset kawasan. Nah, lebih gitu aja. simpel kan kalau di sini tuh terlalu ini ya Pokoknya formal. Panjang gitu. bla 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 ya. Garis-garis bawahnya tukang arsitek udah. Tukang arsitek udah. Iya, udah gitu aja. Kok ini panjang banget ya? Ya, arsitek kan arsitek ada 2, 3, Ya 4 Allah. bangunan, landscape, kita bagian kawasan gitu. Oke. Kok makin penasaran. Jadi Arsitek kawasan gitu loh. Iya. Kalau arsitek bangunan kita tuh masih tergambar di sini apa gitu kan? Ini bangunan ya bikin dari pondasi apa segala macam sampai jadilah sebuah bangunan. Tapi kalau sebuah kawasan, iya. how gimana gitu? Itu kan luas gitu loh. Iya. Dan kawasan itu tidak cuma bukan cuma sekedar tanah yang suatu saat akan dihuni, tapi tentu ada hal-hal sebelumnya dan sesudahnya gitu ya. Silahkan dijelaskan Bang. Ya. Silahkan dijelaskan. Jadi dunia arsitek ya. Arsitek itu kan orang banyak tahunya itu desain bangunan gitu kan, desain kamar, desain taman. Tapi ini satu, arsitek kawasan ya. Arsitek kawasan itu kita berbicara tidak hanya 1-2 bangunan, tapi bisa satu kawasan atau satu kota. Jadi antara penggal jalan, lingkungan, kelurahan, desa, kawasan, itu satu skop. Jadi lebih luas gitu. Jadi kalau hanya sekitar berbicara bangunan mungkin udah banyak. Aku pening. Ya, itu namanya baru kita arsitek kawasan. Jadi arsitek kawasan itu kita punya satu ikatan gitu. Namanya Indonesia Arsitektur Rancang Kota atau Arsitektur Rancang Kota Indonesia atau IARKI. IARKI. Ya, salah satu universitas yang ada di Pontianak itu baru juga di Polnep. Polnep Negeri itu untuk ada di Polnep ya? ada di Polnep D4-nya gitu. Kalau untuk S1 ada di Jawa dan S2-nya juga ada di Jawa Jakarta. Jadi ini bukan hal yang baru tapi hal yang lama atau kalau di dunia luar bilangnya urban design. Nah, ini urban design. Nah, itu inilah dia. kalimat yang lebih umum ya. Ya, Design. urban design. Oke. Jadi tidak hanya mendesain tapi kita juga meriset.
Jadi ada lebih spesifik lagi sampai kepada 3 dimensi. Jadi dibolak-balik gimana sih kawasan ini menjadi lebih objektif ke depannya, kemudian ada berkelanjutan, bukan hanya sekedar di atas kertas, tapi kita juga memikirkan langkah pertama, 2, 3, 4 dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, fisiknya juga, sarana prasarana, jadi total. Makanya urban design itu tidak bisa bekerja sendiri. Iya, sudah pasti ya, kalau sendiri gimana? Iya sendiri. Kalau Belum surveinya lagi kan. Iya. Itu dia. Maksudnya objektif ke depannya itu seperti apa? Jadi tidak kita menggali dulu ada permasalahan apa nih. Nah, tidak hanya sekedar kita kasih desain, belum tentu bisa diterapkan di situ. Jadi kita kembali, pasti suatu kawasan itu punya nilai permasalahan atau nilai dari awal, positif. Sebentar dari awal. Ini ceritanya begini. Ini ada suatu kawasan yang mau dijadikan hunian, mau dijadikan sebuah tempat tinggal sebagai hunian, kecamatan, desa atau apa. Terus abang datang satu tim ya, satu tim sebagai urban design ya. Urban designernya mengorek Bedah. masa lalu, benar nggak? Sesuai dengan judul kita pada hari ini ya kan? Iya, masa sekarang ada pasti ada masa lalu. Nah, mulai dari situ bang. Jadi supaya teman-teman di Ciberdaya Talks yang menonton acara ini juga tahu gitu. Awalnya itu gimana sampai akhirnya terakhirlah hasil riset dari para urban designer. Ya, kita punya metode penelitian tersendiri gitu ya. Jadi kita melihat kalau sekarang sudah dibantu dengan drone, kemudian beberapa tahun yang lalu dibantu dengan foto satelit ya. Nah kita mulai dari situ dulu. Apa yang terjadi perubahan secara 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun? Kenapa kota ini atau kawasan ini kurang berkembang? Atau berkembang tapi kelajuan? Nah itu bisa kita tinjau. Mungkin jumlah penduduknya terlalu tinggi sehingga bangunannya terlalu rapat, mudah terjadi misalnya banjir, kebakaran. Nah kita kembali ke masa lalu dulu. Oh mungkin dari pengembangan kawasan ini ada paret, kalau di sini bilang paret atau orang luar bilang kanal atau kali ya, itu diperkecil. Ya, jadi jangan mengira urban design itu hanya sebatas mendesain total, tidak. Tapi kita bisa membuat satu kajian untuk kebijakan itu kepada pemerintah setempat ya. Ini tidak harus dikembangkan atau ini tidak harus dibangun, tetapi dibiarkan ada lahan hijaunya atau normalisasi air, sungai, paret, sehingga ada sirkulasi yang baik. Kalau padat terus nanti kan panas kotanya. Kapan ada tumbuh-tumbuhan, kapan ada hijau, jadi kotanya digersang. Nah kita maunya aman, nyaman, terkendali dan layak huni. Wah itu moto saya dulu. Gitu. Itu motonya itu motonya apa? Betul. Oke. Tadi abang bilang kok jadi aku banyak tanya ya. Memang harus ditanya-tanya. Terus tanya jadi berkembang jadinya pertanyaannya. Tadi kan padahal udah itu. Maksudnya tadi ada kenapa tidak berkembang dan kenapa kelajuan perkembangannya? Apa itu jadi juga suatu masalah kalau suatu kawasan terlalu pesat perkembangannya? Apa itu juga jadi masalah? Ya bisa jadi satu masalah kalau terlalu pesat. Tadi hitungannya misalnya dalam satu kawasan ini hanya bisa untuk 500 permukim gitu kan. Tetapi karena tidak ada batas range sehingga 1000 rumah terbangun. Nah, nanti kawasannya gimana nih? Fasilitas umumnya enggak punya loh kan, kalau semua dibangun rumah semua. Anak-anak mainnya kapan gitu kan. Sekolahnya di mana nanti? Sehingga terlalu padat, tidak ada sirkulasi. Nah, itu yang bikin enggak nyaman. Kalau kita tinggal yuk dekat, belum sempat ya ini mas. Sekarang nih kalau ada rumah, ada emak-emak, saya pengen nanam cabai katanya, tapi enggak ada tanah. Karena banyak tadi kan anak-anaknya mau main, tahu mainnya di jalan raya tuh, karena tadi tidak ada fasilitas karena terlalu padat. Nah itu kelajuan gitu. Nah jadi kita bikin range-nya, pedomannya seperti apa sehingga kawasan ini menjadi nyaman gitu. Kalau enggak ada ini ya nanti susah nanti kan. Nah itu juga fungsinya gitu. Oh jadi seperti itu ya guys ya. Yoi. Apa tadi urban design. Urban design. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak kawasan yang sudah abang riset ya? Bener gak sih kata-katanya gue? Ya, betul. Aku salah ya. Betul. Bener ya. Untuk di Kalbar ada beberapa kawasan ya. Beberapa tahun ini seperti di Sanggau, Singkawang,
Sekadau juga ada, Kuburaya juga ada ya. Oh, Kuburaya juga ada. Ada. Kuburaya kan luas ya. Ya, Kuburaya kita kemarin tahun lalu itu kita lebih kepada ekonomi kreatif ya. Nah, ada lagi kan urban design juga bisa ke sana gitu. Oh gitu. Iya. Ya, luas banget Terus ya. kalau ke Skadau kita pernah untuk kawasan ekotourism atau bagaimana menjadi kawasan pariwisata yang lebih baik. Sanggau juga kita punya bikin master plan sebuah kawasan hutan wisata. Nah, itu. Jadi tidak hanya sebatas kota, hutan saya juga bisa masuk kan. Kawasan Purbakala juga masuk, sejarah juga masuk. Jadi kita status kawasan apa? Nah, kita kembali tadi ke masa lalunya gitu. Karena masa lalunya mengajarkan kenapa harus menyimpang dari masa lalu gitu. Kenapa harus menyimpang dari masa lalu? Kenapa harus menyimpang dari masa lalu? Kalau masa lalunya baik, oh gitu. Iya. Jadi mengacu pada masa lalu, kalau memang masa lalunya bagus di situ, ya kenapa harus dirubah lagi? Iya, gitu. kenapa harus dirubah? Ya, justru dilanjut. Berdasarkan masa Guys, lalunya aja. ini bukan masa lalu kalian, masa lalu tentang percintaan ya guys ya. Ini tentang kawasan. Jadi judul kita pembangunan sebuah kawasan. Ketahuan ada yang galau dengan masa lalu. Aku dijebak sama judulnya. Judulnya itu adalah masa lalu sebagai pembelajaran. Kena semua. Ternyata masa lalu tentang suatu kawasan ya. Iya. Jadi abang itu mengorek-ngorek gitu masa lalu. Iya. Menggali Iya. bahasa yang lebih bagusnya lagi itu menggali tentang suatu kawasan itu. Iya. Butuh berapa lama gitu loh waktunya? Ya paling cepat itu 4-5 hari. Cepet banget. Ya kalau skalanya kecil. Oh, skalanya Ya, kecil. tergantung juga. Tapi kalau kawasannya luas ya panjang juga waktunya. 4-5 hari tapi iya. nggak tidur kali ya? Pagi sore. Lihat cuaca juga gitu kan. Pagi, sore, Jadi yang kita searching itu tidak hanya lokasinya, tapi juga masyarakat setempat. Kalau dia di pedalaman misalnya, kita bicara sama tokoh adat. Ya, jadi implek sosial budaya ekonomi masuk semua. Karena itu tadi saya bilang urban design itu tidak hanya satu, tidak hanya berbicara tentang fisikal, tapi kita juga ke masyarakat. Karena ini kan juga nanti berhubungan dengan masyarakat gitu, sebagai pelakunya gitu. Iya, oke. Nah, itu tentang keahliannya Bang Rizal. Ya kan? Keahliannya tentang beliau menggali suatu menggorek. kawasan. Bagaimana kalau aku menggali ataupun mengorek? Ampun DJ. Ampun DJ. Bagaimana itu kalau bagiannya dia kalau yang itu. Tapi kata-kata mengkorek itu pernah. Itu ya, itu satu kata-kata viral dulu ya. Jadi pengalaman saya pertama itu ketika ekskavasi ya, kita observasi ya, saya lah, salah dikit lah ya. Jadi kami punya tim, kita lagi mengeksekusi satu lahan yang dianggap sebagai situs yang hilang gitu. Jadi ceritanya 2012 itu Bentar. Berkembang ini. Tadi kan pembangunan sebuah kawasan. Istilahnya lu dapat proyek untuk membangun sebuah kawasan, tolong diriset layaknya, kemampuannya untuk berkembang dan sebagainya. Lah ini? Ya, ini jadi sumbernya masa lalunya dulu. Nah, makanya tadi jangan bicara ke depan, ke belakangnya pasti ada yang lebih baik gitu. Nah, jadi ketika pulang dari Brunei Darussalam waktu itu dengan rombongan yang mulia para raja seluruh Nusantara. Nah, ketika itu saya diminta untuk jadi fotografernya. Pulang ketemu sama Raja Tayan, kemudian kita diskusi. Dia bilang bisa bantu gak? Kita pernah ada legenda tentang sebuah bukit yang pernah hilang, tetapi saya tahu lokasinya. Dia bilang, oh oke, Abah, saya siap bantu. Jadi saya dari Sanggau, saya langsung ke Tayan malam itu. Kita coba diskusi langkah-langkahnya apa gitu kan, sampai kepada hari ini ditentukan kami berangkat ke pedalaman Sungai Tayan Dalam itu. Di situ ditunjukkan bahwa di sini pernah berdiri satu kota tua, kerajaan Tayan yang pertama namanya. Ya, jadi saya cari literaturnya.
Kerajaan Tayan pertama ini didirikan sama Gusti Lekar, anaknya Raja Matan. Jadi diperkirakan sekitar tahun 1600. Nah, jadi saya pikir ini satu hal yang menarik gitu kan. Saya hanya modal satu GPS. Jadi hanya ditunjuk di mana saya marking, ditunjuk di mana saya poin lagi, saya rekam. Oke, bahasa Indonesia Bang. Ya. Marking itu saya tandain gitu. Iya. Jadi saya jalan sampai dia bilang di sini dermaganya, di sini istananya, di sini tempat latihan perang, di sini tempat putri mandi. Iya. Dan sampailah satu tempat di puncak yang tidak berani orang masuk, dikatakan wilayah keramat. Nah, udah saya izin lah, tabe-tabe orang tua bilang kan. Saya naik, saya keliling gitu kan. Kita kan belum tahu nih, hanya pakai GPS. Begitu selesai observasi, saya pulang ke Pontianak, data saya baca, ternyata saat dapat berapa titik ini saya hubungkan. Nah, di situ ada satu tempat yang semacam memang benar-benar sudah terprediksi dari zaman dahulu. Istananya di mana, pintu gerbangnya di mana, jembatannya di mana, sampai tempat pemandian putrinya. Nah, ini kan satu kompleks namanya, satu kompleks kawasan. Nah, itu tadi masa lalunya sudah baik kan ini. Kenapa harus dirubah? Nah, jadi terus saya potong, saya buat tulisan, saya buat jurnal ini, saya ajukan ke Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak. Situ awalnya 2013. Kemudian surat ini ditindaklanjuti, dikirim ke Balai Banjarbaru. Udah dibaca, kemudian di ACC setujui kepala balai. Kenapa harus ke Banjarmasin? Ya, karena Banjarmasin di Banjarbaru itu di Kalimantan ada 2. BPNB itu untuk Pontianak yang non fisik. Kalau Banjarbaru itu yang fisik. Yang fisik di Banjarbaru, yang non fisik di sini. Di sini. Jadi di Kalimantan Barat Pontianak ini untuk peneliti masalah adat dan tradisi. Kalau di Kalimantan Selatan Banjarbaru itu untuk fisik. Jadi dia arkeolognya gitu. Nah, setelah surat sampai saya dihubungi. Bang Rizal bisa jadi leader kami. Oke, saya terima kan. Wah, ini satu yang baik untuk dunia pendidikan Kalbar. Jadi mereka timnya datang, ada 8 arkeolog itu. Ya, kita ke tempat tadi gitu. Tempat awal hutan itu yang kurang lebih sekitar 1 jam masuk ke dalam hutan. Jadi selama 10 hari saya di dalam hutan bersama tim, kita petakan dan benar kita menemukan satu benteng kuno yang terbuat dari tanah. Jadi menurut informasinya arkeolog itu, benteng tanah ini yang masih utuh di Indonesia hanya 2. Yang pertama di Tayan dan satunya ketemu di Lampung kalau nggak salah. Jadi Tayan masih menjadi salah satu benteng kuno yang pernah ada. Nah, dari sini kita mulai tetapkan sebagai inilah kawasan Purbakala, kawasan sejarah. Kenapa ada hubungannya dengan urban design? Ketika ini kita tetapkan sebagai kawasan bersejarah, tidak lagi digunakan menjadi kawasan baru yang ditambah bermacam-macam bangunan lain dan penduduk baru, tidak ya? Penduduk baru mungkin di sekitarnya, tetapi kita melestarikan. Ya, sehingga ada aset-aset sejarah yang masih tertinggal, yang bisa kita pelajari apa yang baik dan apa yang bisa kita bentuk untuk masa depannya. Itu maksudnya masa lalu menjadikan pengalaman. So, udah ngerti ya sedikit-sedikit kenapa masa lalu dijadikan sebagai pembelajaran. Iya. Paling enggak dari sini kita bisa tahu ternyata untuk membangun sebuah kawasan itu sangat-sangat tidak sesederhana yang kita lihat. Iya. Kita tuh taunya ya plek masuk rumah jadi gitu kan. Ternyata di balik itu, waduh, selain AMDAL apa segala macam izin dan segala macam yang kita ketahui umumnya, rupanya ada. Ada hal yang seperti ada ini yang gitu loh. Spesifik gitu. Ada dong. Dan ya kayak gitu aja ada. Gitu. Apalagi kalau untuk menjalani sesuatu hubungan itu pasti larinya ke sana melulu. Habisnya judulnya begitu, kejebak akunya kan. Akunya kejebak loh tadi. Masa lalu sebagai pembelajaran ya kan. Iya, kayak lagu juga, kayak judul lagu. Mau tanya masa lalunya Bang Rizal, tanya aja. Iya dong, ini baru mau dikorek-korek kan. Nah, itu dia masalah korek. Jadi salah satu tim kami arkeolog itu bilang, Bang Rizal bilang sebetulnya kita ini para arkeolog dibilang tukang korek. Betul kan, betul. Benar, iya. Kita ketemu kita kan menggali tanah gitu. Gali tanah kan menggunakan alatnya sederhana, skop semen atau pakai sendok tanpa sepatu. Jadi kita korek tanah sedalam berapa senti gitu. Nah, kita korek-korek itulah sampai ketemu kan. Oh, ini ada barang purbakala atau barang sejarah ya. Kita ambil, kita sampel, kita kirim ke Banjarbaru.
kita uji karbon, terbaca angkanya 100 tahun, 200 tahun. Gitu, Nah kan. itu saya balik tadi bener sih tukang Korea. Tolong kirim sampel Fitri untuk di Korek. Maksudnya Halo, Mak. ternyata udah berapa ratus tahun sih dia. Wah, berat itu. agak aneh gitu, orangnya agak aneh ya. Gilanya kok tambah-tambah. Luar biasa. Terus pada saat lagi menggali sesuatu ya kan, Yeah. sesuatu di suatu kawasan itu, Yeah. pernah nggak mengalami kesulitan ataupun ada Kejadian-kejadian kejadian yang unik gitu. biasa kan namanya kita menggali kawasan Iya, ini kan iya. biasanya ada yang Kawasan benda ya. Ngeri nggak sih? Ada sih sebetulnya. Iya kan? Iya. Heeh. Pasti ada. Pasti Ayu kan? sama Fitri. Nah ini nih cerita yang kayak gini nih aku tuh seru-seru. Seru ya. Eh, kayak ada nggak? gitu kan. Itu biasanya terjadi di satu area yang dianggap keramat ya sama masyarakat Emang setempat. mau minum silakan. Oh iya. Kita minum. Sip. Ya. Anggap keramat itu pasti ada ya. Tapi karena ini kita niatnya baik ya untuk dunia pendidikan juga keberlanjutan satu kawasan. Ya tadi kata orang tua bilang tabek dulu lah kan. Assalamualaikum. Nah, gitu cara-cara kan. tabek-tabeknya tuh kayak gimana? Tabek. Ya dalam Doa-doa. hati aja. Nah, kalau bahasa kuno yang diajarkan kepada saya tuh dari turun temurun bilang, tabek nenek datuk, saya ini cuma nak nah ini aja lah dibilang untuk iya. kebaikan aja lah, bukan untuk mencari sesuatu yang untuk menguntungkan diri. Numpang gitu, minta izin gitu ya kan. Ya, Mak, gitu ya. lah. Cuma Iya. ngomong Ya secara kita lisan ngomong gitu. dalam hati gitu, jangan ganggu, jangan Oh, apa, gitu. bismillah, udah. Atau Assalamualaikum. ada memang tim khusus yang memang di bidang itu, enggak? Nah, Dewa. Khusus Nggak, untuk nggak ada. tabek-tabek. Ah, oh, enggak ada. Karena kita kan berdasarkan sains. Jadi apa yang kita lihat, tapi kita juga tidak pernah melupakan hal yang tidak bisa kita lihat gitu Iya, kan. benar-benar. Jadi yang Oh. penting selama kita tidak melanggar aturan kampung atau aturan yang Iya. dikeramatkan, ya tidak kita lakukan gitu. Oh, Yang penting gitu. ini untuk kebaikan udah, dan kita tidak pindahkan itu gitu. Oh iya, pasti ada lah ya, pasti Pasti kalau suatu ada. hal yang aneh-aneh kayak gitu. Iya Terus pasti. Terus ada juga biasa kan kayak gini, apa namanya, ada yang misalnya kepala desa ya di sana misalnya nggak mau ngasih tahu ya Iya, kan, itu susah untuk biasa. untuk digali. Iya itu. Takut keluar lagi bahasa korek. Betul. Iya. Untuk digali. Iya. Ya mungkin ada yang tersimpan Ada di ya, sana. pasti ya. Gitu. Ya itu tadi masa lalunya. Biasanya hal seperti ini yang dianggap keramat itu dari pengalaman saya itu bukan karena sesuatu yang bisa dianggap menjadi mistik dan sebagainya, tapi pasti ada yang disimpan untuk tidak dicuri gitu. Karena yang namanya iya, sejarah purbakala dan sebagainya ini adalah aset yang paling berharga. Kalau orang-orang kuno bilang itu adalah ruhnya gitu. Jadi ya ada itu ruh-ruhnya dia. Iya, itu tidak ternilai. Mungkin sering-sering nonton film Sam John gitu lah ya. Sam John atau Tom Raider gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau barang-barang ini kita pindahkan atau kita curi, otomatis ruh di kampung itu menjadi lemah gitu. Spirit buat masyarakatnya jadi turun dan sebagainya. Nah, mungkin itu petua-petua dari kepala adatnya dan sebagainya itu. Makanya sebelum kita turun, yang paling pertama saya dekati, saya datangi itu kepala adat, kepala desa, dan mana tokoh yang dituakan gitu. Jadi sehingga informasi dari orang ini adalah yang primer. Mana daerahnya yang tidak boleh kita masuk, mana daerah yang tidak boleh kita otak-atik dan sebagainya. Banyak larangan itu pasti ada gitu. Tapi untuk kebaikan ya pasti ada diskusi yang menarik. Oh ini boleh, oh ini enggak, ya enggak masalah seperti itu gitu. Itu masa lalu loh. Ternyata masa lalu itu sangat-sangat penting ya. Iya, penting gitu. Sangat penting. Jadi bukan karena masa lalu itu cuma ada untuk disimpan, dilihat, terus dikenang, bukan. Yeah. Tapi bisa dijadikan pembelajaran. Yeah. Bahkan sebagai landasan untuk membangun. Nah, kalau memang sebegitu pentingnya benda-benda atau situs-situs yang ada di Kalimantan Barat ini, kalau menurut Abang, seberapa banyak yang sudah Abang lihat dan Abang riset? Kalau untuk Kota Pontianak sendiri? Kalau Kota Pontianak saya belum ada untuk meriset ya, karena banyak juga di sini. Saya lebih tertarik ke pedalaman. Ya, karena berpikir tanpa desa apalah arti sebuah kota. Karena di desa itu adalah cikal bakalnya menjadi satu kota. Kalau desa kita roping,
artinya kota akan adalah dampaknya gitu. Nah itu dia. Tapi makanya saya lebih banyak ke hulu daripada ke hilir. Bukan berarti hilir nggak mau, ada gitu kan. Tapi kita coba dari hulu dulu, dari yang paling sumbernya gitu. Kalau Pontianak banyak situsnya, banyak juga. Banyak ya. Tapi itu kan situsnya situs-situs baru ya, sekitar tahun 1700-an ya. Tapi kalau di pedalaman lebih tua lagi. Oh gitu. Iya, lebih tua lagi. Jadi ternyata di pedalaman umurnya ternyata lebih tua dibanding dengan yang ada di seputaran kota Pontianak sendiri ya. Iya, lebih tua gitu. Jadi pasti ada jenjangnya gitu kan. Makin tua, orang tua bilang makin besantan. Betul. Besantan. Makin melemak. Ah ini lain lagi cerita Dani. Menyimpang lagi Dani. Walaupun usianya lebih muda, tapi bukan berarti mengurangi nilai pentingnya situs itu sendiri ya Bang ya? Enggak, sama ya? Tapi kita mencarikan ada tipologinya, tipikalnya tadi gitu. Kota modern, kota lama, selalu berdampingan. Kota modern tidak menghapus kota lama juga mendukung untuk modern gitu. Ya, selalu dia imbang jadinya, balance dia. Kalau kota lamanya dihilangkan, kota modernnya capek orang kan. Dosa jauh-jauh kita mau wisata, mau kemana? Enggak ada kampungnya. Ada kota kan capek juga. Saya aja tinggal di Pontianak, kadang-kadang malas, sebulan sekali saya ke Ngabang atau Landak ke trail sama kawan-kawan masuk ke pedalaman. Bikin trail juga. Ternyata. Iya, terobos. Sudah mulai terkorek masa lalunya dan nih kan. Bagaimana kalau kita menggali tentang masa lalu Abang? Sekarang lagunya masa lalu. Ini tuh bukan masa lalu kawasan ya. Boleh. Masa lalu Abang. Silakan Fitri. Di mana sih Abang maksudnya sekolah belajarnya sampai bisa sampai sekarang ini ya, coba ceritakan SD-nya di mana? SD, SMP dan selanjutnya. Saya dulu TK. Dari TK ya. Kita enggak nyangka dia sempat TK. TK-nya itu TK Pertiwi. Jalan jalur di jalur lupa saya jalur apa ya, komplek Pemda itu kan, daerah Sungai Jawi, karena enggak jauh dari rumah. Oh iya iyalah. Sama lah kita Sungai Jawi gak. TK di situ. Terus waktu TK itu disuruh ngumpul-ngumpul, saya enggak pernah mau gitu kan, karena saya sukanya hobi main bola ya kan. TK, terus SD-nya SD 2 kali ganti nama sih. Dulu SD 43 Jalan Bukit Barisan itu. Bukit Barisan. Lalu berganti nama dari jadi SD 28. Oh iya tahu. Kelas 1 SD 43, kelas 2 SD 28. SD mama saya. Tahu. Nah, SD-nya itu. Situs yang harus dia. Terus SMP-nya SMP 18. Sekarang jadi SMP 16. Abang kelas rupanya. Ya Allah, berarti itu sama. Iya Allah, sama. Berdua adalah situs yang harus dicarikan. Situs jadi situs. Orang Sungai Jawi pasti sekolahnya di SMP 16. Karena enggak jauh. SMA-nya tinggal nyebrang. SMA 2. Kalau saya SMA-nya enggak situ karena bosan. Nah, situ enggak situ. SD Gangguneng gede kan. Apa SMP situ. Masa SMA. Oh, berarti Abang SMA 2 kan nih? SMA 2. Enggak usah jauh-jauh, dekat, jadi jalan kaki nyebrang ya. Abang kelas rupa. SMA 2 terus ikut PMDK, pilihan ke Universitas Negeri Brawijaya Malang untuk fakultas kedokteran. Terus? Iya. Tapi saya tak lulus. Jurusan? Oh, enggak lulus. Itu karena ada syarat yang ketinggalan di Pontianak. Sayanya udah nyampe di Malang, tuh dokumen saya tinggal. Berarti udah pasti lulus dong. Iya, rezeki belum berpihak. Tapi karena ada persyaratan yang ketinggalan, akhirnya dianggap tidak lulus. Padahal udah pasti lulus. Ya ampun. Jadi 97 gitu kan. Saya tamat SMA 97. Ya adalah, daripada balik Pontianak, jadi saya pindahlah saya ke Solo. Ke tempat mak muda saya dari sebuah bapak, jadi di kos-kosan cewek, tinggallah saya situ kan. Nah, masa lalunya nih luar biasa. Maksudnya nih, ngapa pula ditinggal di kosan cewek? Nah, kan numpang dulu, kita kan anak rantau, kan? Nah, kita enggak tahu dah. Jadi, tapi ngapa pilih kosan cewek? Karena Bule Enggar itu kuliahnya di UNS, gitu. Universitas 11 Maret gitu kan. Nah,
Oh dia bule, Ya, bule. bule. Maksudnya tante, Iya, dari cewek, ya, tante cewek ya. ya, Jadi seperti keluarga otomatis sendiri. kosan dia ngekosnya di kosan cewek Iya. dong ya. Jadi Wah. Oke. udah make sense. Oke, Mulai oke. mengerti mulai. Mulai mengerti. Ketika itu aduh dikelilingi cewek-cewek setiap hari kan. Iya. 20 Pada orang. saat jiwa muda bergelora gitu, dikelilingi oleh cewek-cewek. Ya, tapi itu Aduh. hanya beberapa numpang dulu kan, numpang Ya, 1 ya. minggu sambil nyari kos, baru pindah di Kota Barat, gitu di Kota Barat namanya di daerah Kota Solo. Jadi saya kursus dulu kan untuk masuk ke perguruan tinggi lah. Pilihannya ke UNS gitu kan, UNS untuk ambil tadi antara kedokteran dengan arsitektur gitu. Jadi turun naik bis lah kan, bis. Dia enggak pernah ketemu lagi tuh. Ternyata di sini tuh bisnya 2 lantai gitu di Solo gitu. Wah, lantai 2 tingkat, 2 tingkat. Bis Gitu. 2 tingkat. Iya, 2 tingkat. 2 tingkat. Saking orang Pontianak tak pernah naik bis 2 tingkat kan. Sepo ya kan? Kalau bahasa Pontianak tuh sepo, itu tuh ketinggalan zaman gitu loh guys ceritanya. Jadi ambil kursus milihnya yang bis Damri. Damri yang 2 tingkat tadi kan. Naiklah saya ke lantai 2 kan. Kena angin kan, lupa muter-muter Solo, hilang cerita kursus. Astagfirullah. Kelewatan terus kan. Nah, itu hanya beberapa bulan. Kemudian masih 97 itu saya coba tes pindah lulus gitu kan. Karena tadi mungkin kejarnya ketinggian. Carinya kedokteran gitu. Iya. Ketinggian tadi kan. Ketemulah kawan pas saya main ke Jogja, temu kawan yang ada di arsitek IKPN, kawan SD tadi kan. Kawan SD dia bilang, apa kau pusing-pusing Jal, dia bilang, kau kan suka gambar, dia bilang, udah kau masuk kampus aku ya, dia bilang, kita sama-sama belajar ya di arsitek. Oh iyalah nanti saya cobalah bilang kan. Nah, jadi masih kepikiran lah kan, kayaknya tahun depan nyoba lah ini kan. Tahun depan nyoba, jadi 97 itu masih tinggal Solo. Udah 3 bulan lewat, awal tahun tahun 98 mikir udahlah saya pindah ke Jogja kan. Pindah ke Jogja, kuliah tak ada kan, kerja tak ada, nganggur gitu kan. Bilang si Agung, aku carikan lah aku rumah kontrakan apa kos-kosan lah, bilang mau balik Pontianak. Malu pikir kan. Pikir orang kita udah kuliah, tak apa santai lah dia bilang kan. Nah, ya tinggal lah saya di Jogja kan. Ngontrak pertama tinggal tuh di kampung di Bantul sama Agung kan. Agung kuliah, apa nak saya dibuat nih? Tak ada lah buat saya kan. Nah, jadi saya cari lah kawan-kawan SMA kan. Tinggal lah, oh ada yang di asrama, ada yang ngekos. Pikir lagi kayak gini tak ada buat. Udah ambil kursus kan sehari cuma 2 jam 3 jam tak ada dibuat. Cari kenalan kawan-kawan tepi jalan Malioboro. Kursus apa? Kursus untuk persiapan UMPTN. Oh, kursusnya. Kursus itu lah kan. UMPTN. Itu Jadi, kan perlu biaya, Bang. Terus? Ya, itulah kan perlu biaya. Ini cerita ini. Jadi di kamar si Agung tuh ada 1 gitar kan. Pinjam lah, Gung, kalau gitar tak pakai pinjam saya lah, Gung. Pakai ya, dia bilang kan. Nah, motor tak ada kan. Udah, dia bilang. Jadi kampusnya Agung itu ya KPN. Ya, KPN itu di Jalan Solo, di pusat kota Jogja kan. Nah, jadi udahlah saya pikir kita coba-coba lah kan di kota orang kan. Saya ngantar dia kuliah di situ sekalian ikut. Itu kan jalan protokol kota itu. Kota Jogja. Cuma modal gitar. Ya, cari duit lah. Ngamen-ngamen sedikit lah kan. Ngamen. Bunga-bunga kan masih gak kurang itu kan. Oh, jadi ceritanya Abang bisa main gitar dan bisa nyanyi dong ya? Sakit-sakit telinga lah orang negara. Dikit sedikit gitu nyanyi untuk kita gitu coba. Wah. Jadi kejar. Mana gak ada musik ke Enggak kayu. apa-apa. Lagu yang paling Abang suka lah kejar. Lagu lama ya saya Nggak tahu. apa-apa lagu lama. Coba. Selamat tinggal kasih, sampai kita jumpa lagi. Aku pergi, takkan lama, hanya sekejap saja. Ku akan kembali lagi, pastikan engkau tetap
menanti. Paling itu ya. Ternyata suaranya bagus. Waduh, terima kasih. Aduh, enggak ada kembalian nih. Enggak apa-apa, nanti baliknya kita Nah, makan Bang ya. satu kan. Ngumpul-ngumpul masih gak kurang nih kan. Ya masih lah dikira orang tua kan. Tapi tetap belajar, target tinggal satu, antara UGM atau kampus swasta gitu kan. Nah, jadi masih tinggal sama dia. Tahu-tahu si Agung ini dapat musibah, orang tuanya meninggal, bapaknya, dan dia putuskan untuk tidak kuliah, jadi dia berangkat ke Jepang. Ya, gitu. Wow. Jadi dia tinggal ke Jepang, kerja di sana. Saya bingung, akhirnya saya ngekos gitu kan. Saya ngekos gimana lagi menutupinya kan, bingung kan. Mau ngomong sama orang tua, takut jadi satu beban lagi kan. Yalah, kita coba lagi. Saya telepon lah mak saya, Bu, saya bilang, minta tolong saya kirimkan satu sendal touching, satu karung. Sendal touching. Satu karung. Iya, satu bal plastik itu kan, sendal touching kan. Apa lagi dia bilang? Tuh apa kau ini banyak-banyak sendal dia bilang. Pokoknya kirimkan ya lah gitu kan. Sendal touching, terus kirimkan lagi jaket lelong, celana lelong, Levi's dan sebagainya lah. Apa kau nak pedagang gak? Coba lah bilang. Kirimlah sama mak saya kan. Iya. Jadi sendal touching kan di Pontianak waktu itu tahun 97 98 tuh seharga 3.000 kan. Nah, jadi ngetop. Nah, Ngetop banget tuh. jadi karena berkawan tadi di pedestrian Malioboro gitu kan, banyak kawan-kawan pengamen, banyak tukang andong, banyak dan sebagainya lah kan. Kita ngebaur, pamit lah kan, bro. Saya boleh mau dagang sini. Oh monggo Mas, dia bilang. Enggak apa-apa Mas, dia bilang. Nah, jualan situ. Jual sendal touching 3.500, ambil modal kan sama kirimin dari Pontianak 3.000. Di Jogja saya jual harga 11.000. Karena dia enggak untung biasa. Aku itu berani. Jadi orang tanya, "Wah, Mas sendalnya kok bagus?" Karena iya, yang tahu sendal touching ini hanya dua. Orang Sumatera di Riau, Pekanbaru, Batam, atau orang Pontianak. Hanya dua. Jadi makanya saya mikir apa yang bisa dijual di sini yang menjadi apa idola kan. Itu satu. Yang kedua, sendal touching kalau ditijak, pss, pss, ada suaranya. Kalau kena air. Terus ringan, bisa ditekuk masuk gocek. Itu kelebihannya. Terus kan. Jadi itu masalah touching pasti dicari orang. Yang kedua itu jaket jeans sama celana jeans lelong kan, kirim lah, ada berapa karena modal nggak banyak kan. Jaket itu kalau beli lelong tahun itu sekitar 15-an ribu, 20.000 ya. Jadi ada yang suka tuh, oh ini Levi's ya Mas, iya Mas Levi's asli, masih kancingnya masih Levi's ini kan. Jual laget 75.000. Tapi karena tadi kaya kawan. Nah, itu dia kan masa lalunya berharga itu kan. Cari duit. Sampai lah kan 98 itu sampai akhirnya tes lagi, tes di negeri enggak keterima, enggak apa-apa lah saya pikir kan. Jadi saya mulai masuk ke D3 Arsitektur. YKPN. Arsitektur di YKPN, Yayasan Keluarga Palau Negara, ya di Jogja. Ya, mulai dari situlah. Tapi masih berlanjut, ngamennya masih, jualannya masih. Iya dong, iya kan. Ya. Itu D3. Ya, D3. Terus Lanjutnya lagi sampai lah ya nakal saya itu bilang nakal ya. Nakalnya itu semester ini masuk, semester depan cuti. Tapi IPK-nya harus naik dulu. IPK-nya tinggi dulu. Sampai mendapat gelar apa tuh? Aduh. MSc loh. Ya, Master of Science loh. Ternyata awalnya itu susah-susah dulu. Bandel banget. Iyalah. Bandel gitu. Jadi ambil ya kan. Lama juga saya kuliah D3 gitu. Orang-orang pada selesai 3,5 tahun, saya 5 tahun gitu. Astagfirullah. Ya. Karena tadi banyak jalan. Terus pertama D3 baru kuliah semester 3 udah ada kawan ngajak, ikut aku yuk kerja sampingan. Ayo gambar atau apa kan. Jadi semester ini masuk, semester depan cuti dulu. Udah kenal duit cerita itu hati-hati sebetulnya. Hati-hati ya kalau kuliah udah kenal duit lebih banyak. Ya sampai kan udah selesai D3 manggung kan. Lanjut saya masuk ke UGM gitu. Ya, tes
baru lulus di UGM sampai ekstensinya. Wah, orang Pontianak heboh. Wah, Ijal masuk UGM, mantap weh. Iya, tahun segitu tuh ya. Masih jarang kan katanya. Masuk UGM kan. Di UGM nah itulah mulai merasa bahwa bidang saya kayaknya ada bidang desainnya di sini gitu. Ada bidang desain mulai berjalan, tapi dunia seni tak bisa saya tinggalkan karena keluarga saya juga keluarga seniman semua gitu. Pantas dia punya suara bagus, ternyata memang ada gennya gitu. Gen tuh yang buat angkat air itu kan. Itu angkat air gen. Singa Ken. Jauh Ken. Orang Pontianak maksud plesetan. Oke, jadi S1-nya di UGM. Satu UGM. Terus S2-nya? UGM juga. S3-nya? S3-nya adalah. Tunggu. Masa nggak boleh tahu? SD, SMP, SMA. Bukan, ada. Ada lah. Mana tadi tuh? Ada lah. Lupa. SD, SMP, SMA itu S3. Ini kan. Enggak ada. S2 aja cukup S2 ya, ayo. Shanghai sih paling enak tuh. Terus ada pengen ngelanjut gitu sampai ke S3? Ada sih pasti ya. Ada. Tapi ya kalau rezeki limpah, ada ridha Allah cukup, ayo kita sekolah lagi. Sekolah enggak pernah berhenti yuk. Betul sekali. Iya, sekolah tuh belajar. Belajar terus, bukan ini aja ya. Ini mulai lagi nih, bentar dulu. Ini lagi ngomong serius sudah mulai mau plesetan lagi. Stop loh. Jadi itu pengalaman hidup sudah kita gali dari seorang Bang Rizal, ya kan. Ternyata studinya S1 S2-nya itu di Jogja. Berarti sudah lama ya merantau di Jogja ya berarti 97 sampai 2011. D3, S1, S2. Dari ngamen, jualan, jambret. Udah. Iya. Itu gimana ya? Kita boleh berteman, tetapi tidak harus menjadi teman. Kita bisa menilai orang, tapi cukup dengan kita sendiri. Itu belajar. Moto saya waktu kuliah, saya tidak mau hanya habiskan waktu di perpustakaan. Saya laki-laki, saya anak rantau. Cari apa yang bisa saya lakukan untuk belajar masa depan. Jadi kalau cuma duduk di perpustakaan baca buku, saya tak pandai. Sebentar Bang, itu bukan cuma untuk laki-laki Bang, perempuan juga kayak gitu. Karena kita harus bisa belajar lebih banyak. Iya. Betul. Ketemu banyak orang, banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak teori. Tapi kita harus bisa simpulkan semua jadi satu. Itu dia. Iya benar sih. Banyak bisa, Pak. Pengalaman hidupnya ya. Jadi tidak heran terbentuklah seorang Rizal yang sekarang gitu, sehebat ini yang menjadi seorang urban designer gitu ya. Tidak sesederhana itu sekolah terus jadi. Tapi di balik sekolahnya ini ada pengalaman-pengalaman yang luar biasa tadi, dari ngamen, jualan dan sebagainya itu tadi. Sampai saya punya 3 nama di Jogja itu. Oh ya? Jadi ketika tahun 98 itu masih di jalan kan, banyak kawan-kawan di jalan ya. Kawan-kawan itu manggil saya Jai. Ya Jai. Lebih mudah ada bilang manggilnya, pada Rizal itu susah. Jai. Karena kalau Rizal orang Jogja itu manggilnya agak susah. Mas Jai. Nah, itu enak. Jadi itu ketika di bawah tahun 2000 masih D3 ya kan. Kemudian ada perubahan ketika saya masuk ke UGM itu, ketemu sama dosen senior itu. Jadi dia namanya Pak Imam Joko Mono, sudah meninggal beliau ya. Beliau ini tinggal sebatang kara di Jogja. Jadi saya tinggal juga sempat menjadi kaurnya dia, kepala urusan rumah tangga itu. Ya, itu memberikan nama saya Jali. Karena Rizal ada 2. Jadi nama saya dibalik. Jali. Jadi kalau di Pontianak ketemu kawan-kawan yang manggil Jai, saya tahu itu pasti anak-anak Malioboro, anak-anak Benteng gitu. Itu pasti. Tapi kalau ketemu Jali, Bang Jali, itu pasti dari akademika gitu. Jali. Tapi kalau manggil Rizal, wah itu pasti dah, kalau enggak keluarga dia dari kanan kerja gitu loh. Jadi ada 3 itu. Ya masa-masa kan pasti berubah lah. Dari sendal jepit, sobekan, rambut gondrong, pakai tindik,
Wih. Oke, jadi Sempat jadi semua. anak pang. Kita harus Semi-pang. ya kita harus menentukan hidup mau kemana arahnya gitu. Jadi makin banyak kawan, makin kita belajar, tapi tidak harus menjadi seperti dia kan. Betul Ya, sekali. Berteman dengan siapapun ambil hal positif. Iya, boleh kita belajar. Oh dia maling motor, ikut dong. Caranya gimana sih? Iya. Jadi kita tahu. Oh proteknya seperti ini. Wah kan jadi bekal ya kan. Oh gimana cara supaya motor kita gak kehilangan? Ternyata ada cara-caranya. Gitu. Benar. Ambil di segini positifnya dong. Positifnya. Positif thinking. Betul. Positive thinking. Iya. Kita Dan- berteman betul. sama orang jahat belum tentu kita jahat. Belum tentu. Iya. Memang kita masuk kandang kambing harus jadi kambing kan Iya, enggak. benar, Nah, benar. pokoknya jalankan dulu. Tapi tetap harus ngembek, cuma nggak mesti jadi kambing. Ya. Oh. Itu gimana tuh? Iya benar. Coba itu ngembek lo. sesuai pepatah. Ngomel lo. Kowe aja. Masuk ke kandang kambing kita ngembek, masuk ke kandang sapi kita. Harus ngembek. Oh. Iyalah. Iya emang kayak gitu kan. Iya. Cuma kita nggak mesti jadi kambing itu Iya. sendiri. Itu bekal itu. Oke. Terus di sini di CV ya istilah CV nggak tuh. Di CV-nya Bang Rizal ada karya-karya yang saya tidak mengerti. Iya. Malu gue. Coba saya lihat. Karya-karya yang tidak begitu aku mengerti ya. Tentang Oh iya. contohnya nih. Banyak banget. Banyak banget gue. Aduh. Ini Aduh, karya-karya Karyanya banyak riset banget. yang udah Karya Iya. di riset riset ya. yang sudah Iya. dilakukan. Kajian-kajian gitu, sama itu. kajian-kajian. Ya kita kan Dari mitranya. tahun 2009 Iya. di UGM ini ya. Iya. Oke. 2012 Master mulai di Master Sanggau. Plan Sabdo Urban. Dadi Ya. Beauty Sabdo City Dadi. 2050. Maksudnya Iya. apa nih? Sabdo Dadi Beauty City 2050. Iya, iya itu ketika Maksudnya saya belajar pertama urban design di Mhm. Gajah Mada itu kita dikasih tugas bareng-bareng dosen satu kelas itu kita coba buat arahan bagaimana Sabdo Dadi ini nama satu desa, satu kawasan ya di Jogja Selatan. Kita mempersiapkan kawasan ini menjadi kawasan yang indah, beauty kan, selama untuk kurang lebih sampai 50 tahun. Jadi persiapan. Jadi makanya saya bilang tadi, Wow. merancang itu bukan harus sekali jadi, tidak, tapi berkelanjutan. berkelanjutan Nah, itu sehingga dia. bisa dihuni hingga berpuluh-puluh bahkan beratus Iya, tahun berikutnya gitu Iya, ya. iya, seperti kota-kota di Eropa itu atau kota-kota di luar kita ya. Itu kan mereka mendesain kota itu bukan untuk hanya sekitar 5 tahun enggak, tapi sepanjang itu asal tidak di luar bencana ya, di luar bencana gitu. Ini makanya harus kuat risetnya gitu. Kalau risetnya tidak kuat, tidak ketemu sumber yang bisa membuat menjadi arahan, ya nanti kawasan ini gagal gitu. Gagal dalam sisi arti mungkin Tidak pertumbuhan bertahan lama. iya tidak bertahan lama, penduduknya terlalu banyak, pekerjaan tidak seimbang, ekosistemnya berubah, nah seperti itu. Jadi banyak. Jadi kita meriset itu dari yang sektor paling bawah dulu, persiapan untuk jangka waktu 15 tahun, 25, 50, 100 tahun. Sama kayak seperti kota Pontianak itu dipersiapkan 500 tahun dulu sama Belanda. Oh. Jadi banyak sekali gitu. Kayak Iya. gitu, baru Oke, ngerti aku. tolong dikoreksi ya Bang Rizal, tolong dikoreksi. Iya. Saya tuh udah mulai mengerti nih. Jadi kira-kira seperti ini ya fungsi para urban designer Iya. yang mereka lakukan tuh kira-kira seperti ini. Jadi mereka tuh datang ke suatu kawasan itu bukan cuma sekedar diselidiki tapi digali benar-benar Iya. ketahanannya sebagai hunian, Iya. fungsinya sebagai hunian, dan apa saja yang bikin sebuah hunian yang akan dijadikan kawasan hunian ini bisa bertahan itu bukan cuma dari satu aspek ya, Bukan. Jadi banyak aspek. tapi nanti. banyak ya. Iya. Misalnya apa yang bikin penduduk di dalam hunian tersebut bisa makan istilahnya Iya, kan, kasarnya gitu makan, bisa makan. jalan-jalan dan Jadi sebagainya lah. sumber penghasilan mereka tuh apa yang Iya. bisa dijadikan sumber penghasilan di hunian tersebut Iya. gitu ya. Betul, Iya. betul. Jadi tidak hanya hunian, pariwisata juga, Iya. kemudian sektor ekonomi ya, misalnya hutan, pertanian dan sebagainya. Jadi saling mendukung. Mendukung. Jadi dia overlapping ya. Itulah yang akan bisa menjadikan sebuah kawasan itu maju. Iya. gitu ya. Oh, iya. Nanti Oke, itu secara oke. fisiknya, Mhm. secara non fisiknya manusianya juga kita bikinkan arahan seperti apa Iya. sumber daya manusia. Jadi komplit ya, Komplit pelakunya banget ya. dan sumber alamnya gitu. Mhm. Oke.
Jadi tidak sesederhana itu. Tadi aku sempat berpikir sederhana, selesai riset ya udah. Ternyata Tidak, di dalam berkelanjutan. risetnya itu bagaimana masyarakat di dalamnya itu bisa bertahan hidup dan bahkan bukan sekedar bertahan tapi maju gitu. Iya, jadi itu perlu sabar juga, perlu waktu juga. Itu tadi berkelanjutan. Membangun itu kan bukan sekedar seperti bikin film atau dan sebagainya atau kayak main balik-balikkan tangan, enggak, tapi kita tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya gitu, sehingga menjadi pedoman yang sudah kita buat ini bisa direalisasikan gitu, Kak Ayu, Kak Fitri. Jadi manusianya juga kita bangun, kemudian sektor pendukung lainnya misalnya alamnya juga kita perbaiki atau yang kita jaga, mana yang kita kondisikan, mana yang direkondisikan gitu. Sehingga satu kawasan menjadi komplit, bisa untuk mengcover kawasan lain di sekitarnya. Jadi menggandeng. Nah, itu tadi saya bilang. Makanya jika kita berbenah ke pedalaman, kota adalah dampaknya. Nah, gitu dia. Ya, Kan benar, saling berkelanjutan gitu. Iya dong. Kalau nggak ada desa gimana mau ada kota, ya nggak sih? Gimana mau makan nasi kalau nggak ada gimana? beras? Itu kan sawah-sawah itu adanya nggak ada di kota, ya kan? Ada di kota tapi sedikit. Iya sedikit. Ada sedikit. Benar-benar. Tapi nggak cukup buat makan setahun. Setahun. Ada yang menarik nih, Kak Ayu. Tadi aku ada baca nih sebentar di organisasinya. Iya. Nah, Banyak sih. banyak ya. Ternyata ada juga di RR ini radio. Iya, Orari. Orari. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. Radio Indonesia. Iya. Ini organisasi apa, Bu? Bisa dijelasin nggak? Ya, jadi ketika itu saya pernah honor di Sanggau, honor di dinas. Di Sanggau. Iya. Selesai dari Jogja, pasca sarjana, saya mulai dari nol. Kerja di honor di salah satu instansi pemerintahan. Jadi karena saya tahu saya bakal meriset satu kawasan di pedalaman, saya butuh radio. Ya. Radio juga saya suka ngebreak dulu ya kan, ya, ngebreak juga kan. Ya. Ganti. Ya. Nah, Kopi. karena kita kan juga survei menggunakan frekuensi udara dan sebagainya. Juga saya berpikir radio itu adalah senjata terakhir untuk benteng ketahanan negara. Kalau senjata sudah hancur, tinggal kita main radio kan, panggil. Nah, jadi saya ikut organisasi radio ini karena orang-orang keluarga saya yang leluhur tua-tua dulu memang anggota Orari. Ya, jadi saya juga masuk ke situ gitu. Karena senang. Karena dari Orari kita juga bisa tidak membendung saya untuk berteman kemana saja. Tidak hanya di Pontianak, luar negeri juga. Sana aja luas. Ya. Luas wawasan. Ya. Sampai ke Kalbar dan sebagainya lah, keliling gara-gara radio. Kan kalau kita mau ngebreak nggak ada izin itu bisa bermasalah. Benar. Ditangkap. Nah, ala-ala kita diambil. Jadi kita harus ambil izin, tes dan sebagainya baru bisa. Ya, pertemuannya juga orang-orang tua semua. Senang saya kan. Itulah tadi ada pengalaman masa lalu yang bisa saya jadikan pelajaran gitu. Woi, bagi-bagi nih. Terus abang ini juga hobi berburu dan menembak. Ya, Wow. pastilah itu ya. Dikala sibuk kota, capek ngeriset, kita pengen berburu kemana, ke tempatnya gitu. Tapi berburu ikan misalnya kan. Berburu ikan. Bukannya ikan itu dipancing enggak? Memancing ikan. Jangan salah loh, sekarang kawan-kawan di daerah Sungai Kakap, Pulau Pakedai itu berburunya pakai senapang, berburu ikan itu. Jadi pelurunya itu diganti pakai busur panah dari jeruji besi sehingga dia bisa nembak ikan nila, ikan gabus. Apa nama senjatanya tuh? Senapang angin lah itu. Lupa. Ya, saya butuh senjata juga buat jaga diri ketika kita masuk ke dalam hutan rimba, yang namanya rimba kan. Oh iya, Iya. ada izin terkait juga. profesi. Iya, ada izin juga Ya, terkait itu. profesi ya. Kita enggak tahu tiba-tiba muncul satwa, tapi kalau kita tidak mengganggu kan, halo brand, kita kan bro. Halo friend, kita kan bro. Aku baru dengar yang ini, halo friend, kita kan bro. Atau dibalik, halo bro, kita kan brand. Ya enggak gitu. Ya itu senang ya, karena membidik itu mengajarkan kita fokus dan sabar.
Oke Iya. deh, karena membidik mengajarkan kita fokus dan sabar. Iya. Kalau membidik wanita, Ah, wah, itu bukan butuh waktu. ngomong-ngomong, Mulai deh, tapi mulai deh. ngomong-ngomong Hancur ya. nih, boleh tahu nggak sih, abang ini sudah punya pasangan belum sih? Kena lah saya ini. Kan iya dong, kan. Nah, Macam itulah dia. mana sih gitu kata bahasa Pontianak. Macam itu. Macam itulah dia. Ada tak nampak tapi ada. Gitu. Tolong abang jelaskan. Jelaskan lah. Jelaskan abang, nggak apa-apa bang. Kami terima bang. Diterima sama Kak Ayu. Maksudnya terima bang kenyataan. Aku statusnya. Statusnya masih lajang lah. Guys. Halo jomblo, guys. ada satu lagi jomblo berkualitas yang tersedia di Kota Pontianak dengan SDM yang luar biasa dengan kualitas yang seperti ini. Wah, promosi. Promosi dia. Promosinya lancar kalau tentang itu ya. Ini bisa kena, Ya, tolong bisa kena sebutkan iklan IG, nanti ini. tolong sebutkan medsosnya abang ya, IG, FB atau apapun Oh, ada yang IG-nya abang ada? abang punya. IG-nya ada dulu. Dulu, sekarang dong. Sekarang udah ganti. Dulu banyak ada Rizal Samsi gitu. Rizal Samsi. Iya. Rizal Samsi. Samsi. Tulisannya gimana tulisannya? Itu dulu apa sekarang? Yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang dulu udah lupa saya karena iyalah. akunnya dihack gitu. Terus ngapain juga kita mau Ya, kan tadi masa lalu itu Oh iya, masa lalu. Itulah dia. Nah, Jadi yang sekarang apa IG-nya itu pakai lupa saya. iya Bang Tadi nih. IG-nya Rizal Samsi. Iya, iya, Rizal Samsi. Samsi. Pakai I. Iya, pakai I. Samsi. SYAM. SYAMSI. Oke. SI. Iya. Ya, benar. Fotonya isinya Samsi. kopi semua. Karena saya suka kopi. Ternyata Kopi, dia kopi. pengopi. Kopi. Oke deh. Jadikanlah pembelajaran hidup itu Iya. seperti kopi walaupun pahit. Tapi Tapi mulai tetap- lagi. mulai. Canduan kopi. Maaf ya teman-teman, kita duluan ngopi sama Bang Rizal setelah Kopi. ini ya. Kopi kiaran Jadi sendiri. kok pikir aja sendiri. Sendiri. Boleh lah kita habis ini kita ngopi-ngopi ya, Oh, Bang. bisa. Ini kita sudah hampir 1 jam. Iya. Saya pengen itu Abang itu memberikan pesan-pesan kepada anak-anak muda yang zaman sekarang Iya. ini. Enggak juga lah buat kepada semua orang lah Pada ya, semua viewer-viewer. orang yang Iya. akan Yang nonton. memulai untuk istilahnya mencari apa yang harus aku lakukan saat ini. Iya. Terutama buat generasi muda dulu ya. Nah, Oke. generasi muda. Buat Untuk kita, adik-adik gitu kan yang Untuk kita. sekolah maupun yang sekolah, kuliah atau yang Ya. ngerantau, jangan pernah lupakan petua orang di kampung, terutama buat yang ngerantau ya. Karena petua itu dibuat dari masa lalu, pasti ada baiknya. Atau orang Pontianak bilang, "Ih, betua kau nih." Betua itu baik sebetulnya, bukan betua itu yang artinya negatif. baik, ya. Bertuah. Bertuah. Nah, itu bahasanya. Jadi dia bilang pantang begini, pantang itu betul. Oh, iya. Ya, tabe-tabe itu betul gitu. Itu yang kedua, ketika kita berteman silakan berteman ke banyak teman, jangan melihat status sosialnya, jangan melihat dan sebagainya, tapi carilah yang terbaik, positifnya dia apa gitu kan. Nah, tadi yang pertama, misalnya ke dia seorang copet, jambret dan sebagainya, tapi kita tidak harus menjadi seperti itu, tapi ambil hikmahnya, kenapa dia seperti ini, pasti ada sumbernya gitu kan. Ya, Nah, benar-benar. dan tentunya berat untuk melakukan itu, tidak segampang itu, tapi kita ambil supaya kita tidak menjadi seperti itu. Ya. Nah, yang ketiga, Benar, Bang. tidak menutup kemungkinan kita untuk mandiri. Mandiri itu cobalah keluar dari zona nyaman, keluar ya. dari zona nyaman, tidak benar. tidak terus diketiak terus gitu. Benar, Iya. benar. Saya sudah merasakan. Saya sudah merasakannya itu. Guys. Ya, kalau mau merasa nyaman terus kapan kita mandiri kan? Benar, Ya. benar. Betul. Itu bener banget kalau soal itu kita tidak no debat kalau soal kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Ya. Ya, dan Kita yang berdua keempat, udah ngalamin. apapun yang dibilang orang santai aja gitu. Gak usah pusing Santai dengan pendapatan, aja. gak usah pusing dengan pendapat orang, tapi pikirkan pendapatan kita Hati sendiri. kau Wah. kata kita kan. Penting laju aja dulu, nggak usah takut salah. Manusia itu sifat dasarnya hilaf. Hilaf, ya, Hilaf pasti ada hilaf. Oke. Hilaf kita maafkan.
laju lagi, jalan terus. Betul. Yang penting ada kopi. Walaupun kita beberapa kali gagal, ya, jangan putus asa. Gagal bukan berarti kita tutup hari, enggak. Tapi belajar lanjut. Justru dari kegagalan itulah, ya kan, kita harus membuktikan kalau kita itu lebih bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang lalu ya. Itu tadi ya kan, masa lalu itu menjadi pembelajaran. Karena gagal juga itu adalah sukses yang tertunda sesungguhnya. Betul. Belajar dari gagal itulah riset. Ya. Bagian-bagian kegagalan itu ternyata bagian dari riset. Iya, itu indikatornya. Indikatornya permasalahan. Tanpa kita belajar indikatornya, kita nggak tahu kita kurangnya di mana. Nah, situlah kita belajar. Oh, ternyata kita kurang di sini. Kalau mak bilang kita bawa cermin. Nah, cermin itulah indikatornya. Oh, kurang eyeshadow, kurang blush on. Wah. Kalau cowok mungkin itu, agak ini. Punten itu ibu itu. Ibu itu tuh yang suka lama sekali. Suka dandan banget. Saya tuh sampai biasa mengkerut muka ini udah sampai merah. Sampai bingung ini mana? Ini alis apa lipan nanti kan? Alhamdulillah soal nggak pandai, belum pandai sampai sekarang soal ngalis. Kenapa gitu kan? Mau belajar nih. Biasa lah gitu. Yang penting jalan aja dulu. Siap. Selama masih ada kopi kok. Berarti harus siap keluar dari zona nyaman supaya bisa mandiri. Kedua, tidak usah terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain, tapi pikirkan pendapatan sendiri. Pendapatan. Terus, kalau gagal satu kali, lanjut coba lagi. Jangan pernah berhenti. Apalagi tadi tuh, teruslah menambah pengetahuan ya Bang ya. Terus berteman. Perbanyak teman. Agar mendapat banyak pengalaman dan rezekinya. Dan sedekah tidak boleh putus. Sedekah tidak boleh putus. Aduh, dalam banget ya. Sedekah tidak harus uang, tapi juga pikiran dan sebagainya. Fisik jadi banyak. Benar. Tanggal 27 ini juga event kita di Landa sama kawan-kawan track ya, Trail Adventure Club. Jadi saya juga anggota sana, kita bakti sosial. Ternyata dia ini loh anak motor. Waktu udah mau habis dia baru nyenggol soal motor. Tadi aku mau tanya-tanya kalau gitu kan. Aduh. Kita selalu bakti sosial kok. Masuk ke hutan, ke pedalaman, desa, hitan masal dan sebagainya. Itu dari organisasi yang mana? Anak-anak trail semua. Trail. Jadi anak trail lagi. Jangan hanyut loh Bang. Jangan hanyut loh. Abang pesan ke viewer, aku juga pesan ke Abang jangan terlalu hanyut dengan semua yang sudah Abang kerjakan. Pakai tali. Iya, jangan hanyut. Abang harus segera jadi single maksudnya. Segera. Ke situ. Baru nggak dia. Dari tadi kita sindir. Baiklah. Biasalah. Ada santapan manis Bang di sebelah Abang, sebelah kiri. Itu loh. Lihat kaca spion dulu lah. Mulai deh dia mampus gue. Wah, ini kayaknya bukan acara perjodohan kayak. Ya kan kita nggak tahu kan, kita jodoh itu kan nggak. Siapa tahu aja berjodoh. Amin. Ya, kan? Bener gak sih? Iya Bu Fitri. Yang juga single. Oh apa sih? Oh gimana sih? Oke, gimana Kak Ayu? Oke, ternyata dari sekian banyak cerita yang disampaikan, ternyata ada cerita rahasia tadi yang ternyata kita nggak ada di CV. Jadi kecolongan. Padahal waktu udah mau habis juga. Sayang sekali ya, kapan-kapan deh kita bahas lagi ya Kak. Bisa, boleh. Dengan tema yang lain gitu kan. Acara sudah mau selesai. Kak Fitri silakan tutup dengan pesan-pesannya Kak Fitri yang selalu cetar membahana itu. Ikut aja. Aku lempar ke dia dan lempar ke aku gitu ya. Oke. Udah buka acara gantian. Oke, terima kasih ya buat semuanya yang penonton setia ya di Ciberdaya Talk yang saat ini kita sudah kita bisa hadir maksudnya kita sudah hadir di YouTube ya kan, di Facebook, di IG, di Instagram dan di medsos lainnya, tentunya nanti akan berkembang ya, semoga Spotify juga. Spotify. Gimana bacanya? Spotify. Aku tahu salah ya, lepot-lepot lagi nanti. Oke, terima kasih dan
Bang Rizal, terima kasih banyak sudah mau diundang ke Cyberdaya Talk. Terima kasih juga. Dan dijulitin sama kita, tolong dimaafkan. Jangan kapok, mohon maaf jika misalnya kita berdua ada salah-salah kata. Amin. Ataupun ada keterlambatan sedikit, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman hidup di masa lalu, yang judulnya ini yaitu masa lalu sebagai pembelajaran. Ya, terima kasih sudah hadir di acara Posting Positive Thinking. Selamat malam. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cyberdaya Talks.